Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke maqalah ke-22. Al-maqalatu as-sadis wal 'ishrun an Syaqiq al-Balkhi, dari Syaqiq al-Balkhi rahimallahu taala. Di sini seorang Syaqiq al-Balkhi ini adalah seorang sufi, ya, yang zuhud. Wa huwa ustadun Hatimul Asam. Jadi beliau ini termasuk gurunya Hatim al-Asam. Ya. Qila kana sabab taubatuhu, adapun karena beliau tu menuju jalan zuhud, padahal beliau tu annahu kana min abna'il aghniya. Jadi kisah beliau ni Syaqiq al-Balkhi ini sebenarnya wong kayu, tajir, ya, pedagang yang berhasil. Satu ketika Syaqiq al-Balkhi ini perjalanan sufi beliau, zuhud beliau, dan beliau meninggalkan dunianya. Beliau datang ke satu tempat sejenis kuil, ini ada penjelasannya. Di sana di jingoknya banyak berhala-berhala, patung-patung. Dan orang-orang yang di situ di jingoknya umumnya botak-botak kepalanya, tidak berjenggot, tidak berkumis, mengkali biksu kali ya. Biksu kali ya. Faqala Syaqiq al-Balkhi, maka Syaqiq al-Balkhi berkata, kalau bahasa kitunya, kamu ini nyembah, kamu jadikan itu ada patung-patung, itu kamu jadikan sesembahan, ya. Padahal dia tidak punya apa-apa, sementara kamu punya kekuatan dan kamu punya pengetahuan, kemampuan. Maka kata beliau, wala ta'budu hadhil asnam allati la tadurru wa la tanfa'. Jangan kamu sembah ini barang-barang ini nih. Apa namanya itu, patung-patung ini. Karena dia la tadurru wa la tadurru wa la tanfa', tidak memberikan mudarat dan manfaat. Nah, itu. Ini kisah-kisah orang-orang yang kadang-kadang beralih kepada dunia hijrah, ya, atau kezuhudan perjalanan beliau. Maka berkata biksu ni tadi sama dia, pimpinan biksu tadi, ngobrol lah dia. Kata beliau, in kana al-amru kama taqawwalu fa huwa qadirun ala an yarzuqaka bi baladika falam ta'milta al-musyaqqa ila hahuna. Atau biksu ini tadi dibalasnya omongannya, kalau kau memang merasa bahwa Tuhan kau itu punya kuasa yang memberikan rezeki kepada kau, tapi ngapa kau jauh-jauh ke sini berjalan untuk mencari rezeki? Berdagang kalau bahasanya. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang disampaikan oleh biksu ini tadi, rahib atau pemimpin orang-orang yang menyembah berhala ini tadi, nyentak ke hati dia, tersentak hati. Ya. Kata biksu tadi, kalau kau memang merasa Tuhan kau kaya, memberikan rezeki, ngapa kau jauh-jauhnya dari sini? Kau tunggu baik, karena Tuhan kau akan memberikan rezeki kepada kau, kata dia. Akhirnya jadi pikiran dia. Nah, sejak saat itulah dia merasa bahwa ada benarnya omongan wong ini tadi. Pelajaran pertama, bahwa ada orang-orang yang di masa lalu yang perjalanan hidupnya menuju kepada kebaikan kadang-kadang tidak dapat dari orang-orang yang kita anggap penting, bisa ustadz, kiai, habaib. Kadang hal-hal sepele membuat dia menjadi tergugah hatinya, terketuk jiwanya, membuat dia menjadi sadar dengan kehidupannya.
Banyak kejadian-kejadian zaman ini kan. Tidak selamanya kadang-kadang masalah itu yang membuat kita kita terpuruk selamanya. Bisa jadi masalah itu menjadikan kita lebih sadar tentang diri kita. Nah, sejak saat itulah dia tinggalkan dunia. Hartanya disedekahkan juga oleh beliau. Ini kisah Syaqiq Al-Balkhi. Dalam kisah yang lain disebutkan bahwa Syaqiq Al-Balkhi ini ada datang ke daerah tertentu. Di daerah itu sedang terjadi paceklik. Ya. Kalau bahasa kita apa dia lagi? Kering, kemarau. Ya, zaman buntu lah taruhlah. Ini paceklik kan buntu paceklik. Iya. Ngojok beda kata gawian beda ya. Nah, di jingoknya ada seorang budak. Dia berleha-leha makan lemak. Ya. Terus dia, kalau bahasa kita bersenang-senang. Padahal masuk paceklik. Akhirnya ditemuinya lah seorang budak ini tadi. Ujinya kalau bahasa gitu. Kau nih mana uji? Wong zaman buntu, zaman Zaro ini kau ini senang uji. Leha-leha kau ini. Cak dak kati khawatir, dak kati prihatin, semenjak orang prihatin galau. Apa yang membuat kau jadi cak biasa-biasa baik sementara orang lagi merasakan susah galau? Jawab budak ini tadi. Aku ni budaknya wong yang kayo ni. Ditunjuknya itu wong kayo. Itu bos aku kalau bahasa kita. Ya. Sementara dia mempunyai lahan yang sangat luas. Dan dia di masa-masa paceklik ini punya simpanan, dalam artian punya persediaan dari makanan dan lain-lain. Nah, aku merasa karena dia tuan aku, karena dia bos aku, dan selama ini memang dia yang jamin hidup aku. Meski aku bekerja sama dia, bagaimana mungkin aku bisa merasa sedih, merasa galau, merasa khawatir dengan keadaan sekarang? Karena dia ngomong tuan aku ini tadi, bos aku ini yang jamin aku. Nah, kalimat ini membuat tersentaklah Syaqiq Al-Balkhi ini tadi. Bahwasanya apa? Seorang budak sekalipun ketika dia dijamin oleh tuannya yang kaya raya, dia merasa tenang dengan hidupnya. Bagaimana mungkin seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi budak bagi Tuhan penciptanya, sementara dia khawatir dengan kehidupan dan rizki yang ada dalam dunia ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah binatang melata di atas bumi ini, termasuk binatang-binatang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala rezeki mereka. Nah, ini beberapa kisah dari Syaqiq Al-Balkhi ini yang menjadi inspirasi, bahkan menjadi salah satu alasan yang membuat beliau meninggalkan dunianya menuju jalan sufi dan zuhud dengan dunia, bahkan beliau tinggalkan dunianya. Maka keluarlah kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan oleh beliau, di antaranya yang kita bahas sekarang, bahwa beliau mengatakan alaikum bi khamsin hisal, atas kamu itu ada 5 perkara, fa'maluha, ya. Maka 5 perkara ini kalau bahasa kita kerjakan, kata beliau, nasihat beliau. Apa yang pertama? Wa'budullah biqadri hajatikum ilaihi. Sembahlah Allah oleh kamu, sembahlah oleh kamu Allah dengan kadar hajat kamu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, jadi beliau menasihatkan sembahlah Allah seukuran dengan hajat kamu kepada Allah. Nah, ukuran hajat kita ini berapa? Sedikit, banyak, 10, 100, 1000. Banyak tak? Tidak terhitung aja. Banyak kendak kita ni mat. Iya kan? Kendak kita ni kan minimal cita-cita kita tergapai tak? Sudah selesai sekolah, pegawai. Kendak itu. Kita kendak kita tamat sekolah, selesai. Kendak kita kaget sudah tamat pegawai. Iya kan? Sudah tamat pegawai dah ada duit.
kendak gitu kan, kendak gitu. Sudah ada duit pengen kawin, kendak gitu. Pengen kawin kaki, punya bini, pengen punya rumah. Sudah pengen punya rumah, pengen punya anak. Pengen punya kendaraan. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya bini, pengen punya ini langsung nyamber. Belum yang lain, badan pengen sehat, hidup pengen lapang, badan pengen aman, hati pengen tentram, lingkungan pengen nyaman. Bisa tak kita menghitung beberapa banyak kebutuhan dan hajat kita kepada Allah? Nah, karena banyaknya hajat kita kepada Allah, kata beliau, jadi sembahlah Allah, wa'budullah, ya, biqadari, dengan ukuran hajatikum, sebanyak hajat kamu kepada Tuhan. Berarti kita ini perlu dengan Allah, maka banyak-banyaklah ibadah. Meskipun ibadah yang kita lakukan tidak sampai dengan ukuran hajat kita. Waya-waya kita sembahyang 5 waktu, ya, hajat kita lebih dari itu. 24 jam hajat kita. 5 waktu cuma berapa menit hitungannya? 5 waktu, satu sembahyang itu berapa menit? 5 menit lah, taruhlah. 5 kali 5 25 menit cuman ibadah kita. Hajat kita 24 jam. Seminggu, sebulan, setahun. Begitu banyak hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita nak mengandalkan ibadah kita, tidak bakal sampai ibadah kita kepada Allah sesuai hajat kita. Tapi beliau mengatakan, usahakan seolah-olah kita ini beribu banyak hajat kita nih, kita pengen mengimbangi dengan banyaknya hajat kita tadi dengan gawian yang kita kerjakan. Cak kita nak ngejar dunia, ada deadline. Deadline itu target. Iya kan? Taruh kelak lagi ada namanya apa itu namanya lembur ngejar lembur sejamnya berapa kira-kira biasanya? Sekitar pasaran standar regulasi. 150 taruh kelak, 100 lah kecil kelak, kecil itu 100. Maksimal berapa jam kita boleh lembur? 3 jam. Karena kita banyak kebutuhan, misalnya ada kejar target, sudah lamaran misalnya, duit ini kurang, pacak tiap hari lembur, kali ke sebulan, sehari 300 kali sebulan, 9 juta, mayan nambah-nambah ya dah, ya dah. Yang calon ini pula minta dikit, cuman gonjerannya banyak. Nambah ini lengan kak kurang ini, bukan tak pening kepala lang, pening lang kepala lang. Apa yang kita lakukan? Kejar target, oi, betul? Iyalah, kejar target. Kira-kira kalkulasinya sekian bulan aku dapat sekian, bisa nutupi kebutuhan. Belum yang lain-lain, sudah kaget nikah, kaget apa nak disiapkan. Nah, itulah perumpamaannya. Seolah-olah kita nih pengen ibadah kita nih sesuai dengan jumlah kebutuhan kita, meskipun tidak bakal sampai. Ibadah kita nih dikit dibanding umum zaman dulu. Ya, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang abid, yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, para sufi itu hari-harinya penuh dengan ibadah. Dunia ini seolah-olah tidak katik bagi mereka. Cukup dengan apa yang mereka miliki, baik. Pacak makan sudah aman, pacak berpakaian untuk aurat sudah jadilah. Dan kita dah pacak berbaju jadilah, uji kita jadilah. Gitu kan? Man pacak baju nih yang bagus. Sudah bagus, pemerek. Sudah pemerek, pacak di banyak apa lagi tren. Dipakai orang banyak, pengen pakai pula seperti itu. Nah, begitulah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ukurannya sebanyak dengan hajat kita kepada Allah. Meskipun
saking banyaknya hajat kita, tidak bakal kita bisa memenuhi target ibadah kita sesuai dengan jumlah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, wa khudhu minad dunya. Ada ada. Hah? Wa khudhu minad dunya. Dan ambillah bagian kamu dari dunia. Mimma ta'iha. Jadi maksud dunia itu dari perhiasan-perhiasan dunia tadi. Biqadarin umurikum, seukuran dengan umur kamu. Hayatikum wa biqaikum wa baqaikum wa biqaikum. Seukuran dengan umurmu, hayatnya selama hidup kita, selama berdirinya kita, artinya sampai kita mati. Jadi ambillah dunia seukuran dengan batas kita mati. Persoalan sekarang, tahu kita kapan mati? Bisa kita ngukur kapan kita mati? Berarti apa? Ambillah dunia ini sebatasan umuran kita baik. Kita bisa paling-paling apa yang dikatakan Nabi bahwa umatnya Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun umur kita. Kalau seandainya umur kita sekarang, aku 48 tahun. Kalau umur sampai 60 tahun berarti sisanya. Cari dunia itu batas 60 tahun baik, cukup dah. Kalau untuk sekedar makan baik, aman gitu. Jadi kalau uang-uang itu, kalau kebutuhannya untuk sekedar makan baik, tidak susah hidup ini. Kebutuhan. Tapi kalau keinginan, susah hidup. Maka zaman sekarang banyak orang ngeluh, banyak orang susah dengan hidupnya, seolah-olah dunia ini tidak berpihak kepada mereka, karena apa yang mereka inginkan itu melebihi dengan kemampuan mereka. Padahal sudah diperingatkan oleh beliau tadi, cari mbek bagian dunia kita sekedar berapa umur kita sudah. Berarti kalau kaget seandainya kita sudah dapat umur kita sekian, dan jumlah yang kita bisa nikmati dengan dunia kita, ya batas itulah. Bahkan nanti seumur hidup kita baik, ada saatnya kita punya harta, punya dunia, bahkan kita tidak bisa menikmati harta, menikmati dunia itu. Kapan? Saat kita sudah lemah kondisi kita. Bahkan orang sakit sekalipun, hartanya banyak dia miliki, tidak bisa lagi nikmati harta yang dia punya. Belum mati, belum mati. Setengah mati, sakit, punya mobil, tidak nyupir dewek, disupir ke wong, naik ke mobil lagi saro, badan sakit, tidak bisa nikmati mobil, nak jalan jauh, payo jalan jauh, naik mobil bagus, tidak tahan, sejam lah pengkor kalau, pantat lah panas, badan tidak sehat, lemak terkapar di dalam duit banyak, nak kemana bang? Nak ke Eropa, ini nah tiket ada siap, tinggal nelpon pesan tidak bakal galak. Pak Yai kita jalan-jalan Yai, kemana? Ke Eropa. Eropa ngapo? Kita jalan-jalan senang-senang, duit Yai banyak. Lajulah kamu, aku nih teko bergerak lagi saro. Jadi mana Yai? Berangkatlah kamu baik. Mana duitnya? Nah, ambillah kamu. Bagus ya, itulah kehendak kami. No. Ujung apa? Ujung ni rupanya. Tidak bisa nikmati. Iya kan? Kalau kita nak ukur, yang kita cari kita mbak dunia itu sekedar ukuran umur kita. Umur kita masih ada, belum mati pun masih tidak bisa nikmati dunia. Ujung-ujung, insya Allah kaki kita zuhud, merasa qanaah, tidak serakah. Ini buah-buahnya kan qanaah, tidak serakah, tidak galau dengan dunia. Dapat payu, tidak dapat sudah, ya. Dapat payu, tidak dapat. Ya, urusan dunia. Tapi sejauh ini lihatlah, yang orang tenang dengan dunianya, meski dia tidak sama dengan uang, bekerja sebagaimana uang, tapi dia merasa ketika dia santai nemui dunia ini, tidak juga mati.
Ada tidak mati? Tidak mati. Ya. Kalau sekedar untuk kebutuhan yang primer baik. Tapi kalau sudah balik-balik ke urusan-urusan yang lain-lain, pasti saro hidup. Terkurus, ujung-ujungnya sampai jalan pintas kayak gitu. Pengenan kayak mulai berhitung pinjol. Pinjaman online. Ngayal-ngayal, dah duit ini pajak dapat 20.000, pajak di top up baiklah. Pajak kayak jadi 200.000, naik lagi dari 2 juta, 20 juta jadi 200 juta. Duit 20.000, 200 juta. Yai dari mana? Kita modal banyak-banyak jualan lagi rubuh. Oh ya, untung 2.000 menges, sehari dah kan ada laku. Nak ngarapkan duit 20 juta, pengen jadi 200 juta. Ngayal, ngalu itu namanya. Aduh. Tapi jangan pening sekarang lah, banyak uang bisa solusi kita. Jangan pening dengan dunia. Lagi apa akhirat kayak tenang baik. Ada yang jamin kita lagi nunggu neraka kayak. Macam-macam. Nah jadi itulah ya apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Balkhi ini perjalanan spiritual beliau yang setelah beliau sadari beliau bagikan dengan kita. Ya. Jadi nyari dunia itu tidak lantas juga kita nyari dunia laju kaget laju lesu-lesuan. Payulah Ustaz kalau mah itu. Aku pengen balik Cak Syekh Al-Balkhi. Iya. Aku tinggal ke galon dunia. Jadi mulai besok aku nak di rumah wae. Nak di gudang wae aku. Tidak kemana-mana. Ya. Tidak bisa juga mah itu. Ya. Maksudnya tetap ini nih maksudnya itu standar kita tidak membuat kita laju ngejar dunia ini obsesi yang berlebih-lebihan, yang melebihi batas, menghalalkan segala cara. Iya kan? Jadi tetap mencari dunia, tetap kita dalam kehidupan kita, tapi tidak membuat lupa dengan Allah. Langsung kita ambil jalan pintas, kita netak jalan-jalan segala jalan yang penting boleh dapat. Nah ini yang bahaya itu. Kalau Allah akan berikan kepada seorang itu lebih, ya, dia aman-aman baik dunia itu. Gawinya biasa, tapi kejinguannya pecah luar biasa. Heran wong kau ni gawi dah motor baru ujung lah. Wis, kau dah tahu ya. PT Hadro Darus Sakinah. Mainnya kapan? Sebulan sekali. Ajak beli motor baru. Nah dari mana jalan itu? Gamis tidak salah-salah, Zapir. Dari mana kau hidak ujung kau ni? Nah banyak heran wong. Itu tidak tahu lagi ngebon dulu dah. Lagi waktu cair kita ngambil cairannya udah. Jadi tidak membuat kita jadi mana dunia. Ini sebagai gambaran perjalanan spiritual seseorang itu yang membuat dia menjadi nyaman dengan dunia ini. Karena apalagi zaman main ini, alah banyak ada waras dunia. Ya. Lah macam-macam bentuk dunia sekarang nih. Ya. Bahkan dianjurkan kan kalau hidup saro ini mau pacak berutang baik. Sama kemarin rame-rame. Siapa yang tidak pacak bayar UKT, biaya kuliah, apa istilahnya tuh? Pinjam di pinjol baik. Wih, udah kata urus rupanya bos pinjolnya dia nyuruh. Yang punya kebijakan ini bos pinjol, wajar disuruhnya pinjol kalau pinjaman online untuk bayar kuliah. Lagi lami sekarangnya apa judi online. Lagi berhenti mana pajak berhenti barang tuh ada terus. Kalau dimati ke galau di stop galau apa namanya webnya tuh. Aplikasi itu tidak bakal jadi, cuma tidak baca. Yang punya aplikasi bosnya CS dia galau. Iya kan? Kau jangan nyenyes, pokoknya kau aman lah pokoknya. Sudah selesai. Kalau dia ngasih 1 miliar, penghasilannya 10 miliar. Si ego bagi bos-bos judi online itu. Nah itu kalau kita cerita-cerita soal keadaan dunia sekarang. Berarti bukan kita balik ke ranah itu, bukan. Jadi pelajaran bahwa dunia inilah sudah makin canggih, semakin gila. Otak kita jangan melok gila. Jangan melok pusing. Jalan nih baik. Koridor agama pegang. Jago aturan Allah.
usaha dalam urusan dunia, tetap apapun yang kita gawekan, entah ngumpulkan ngemek rumput di padang rumput, bercocok tanam, macam-macam, bisa kalau dunia Allah luas. Ya, tidak membuat kita laju kaget lupa dengan dunia, akhirnya menghalalkan segala cara. Justru ujung-ujungnya bukan malah bahagia, tapi justru jadi sengsara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wa sallam. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وتوجنا بالعافية الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا من يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور